Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik, bagaimana kabarnya kalian anak-anak sekalian? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melakukan aktivitas harian seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak, mari kita langsung saja pada pelajaran hari ini, yaitu tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan pelajaran hari ini, Bapak mau bertanya kepada kalian. Apakah kalian pernah melihat bintang berkelap-kelip dan bulan bersinar di malam hari, serta matahari yang bersinar di pagi hari, anak-anak? Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat Ar-Rahman. Allah telah banyak memberikan kita kenikmatan, sehingga kita bisa melihat keindahan bulan dan bintang di malam hari, dan juga kita bisa menikmati keindahan alam di siang hari. Berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa menikmatinya dalam keadaan sehat. Maka dari itu anak-anak, kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan yang diberi kepada kita. Sebaliknya, apabila ingkar atau tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan azab dan siksa yang amat pedih. Anak-anak, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan melalui 3 hal. Yang pertama yaitu dengan mengucapkan kalimat hamdalah, yakni kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun yang kedua yaitu bersyukur dengan menggunakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hal-hal kebaikan, seperti beribadah kepada Allah, bersedekah, tolong menolong kepada sesama, mengasihi anak yatim, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga yaitu bersyukur dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti tidak boleh bertengkar, tidak boleh berbohong, tidak boleh menfitnah, tidak boleh berani kepada orang tua, dan lain sebagainya. Begitu anak-anak. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala ini anak-anak diberikan kepada siapa saja, baik kepada manusia,
kepada tumbuh-tumbuhan, hayawan, maupun makhluk lainnya, entah itu beriman kepada Allah ataupun yang tidak beriman kepada Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengasih. Baik anak-anak, selanjutnya kita belajar Asmaul Husna Ar-Rahim, yaitu nama Allah Ar-Rahim, yang artinya Allah Maha Penyayang. Orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia bahagia di dunia. Bahkan ia di akhirat dijanjikan atau dibalas dengan surga, yang mana di dalamnya ada kenikmatan dan juga kesenangan, dan mereka bahagia selamanya di sana. Sebaliknya, bagi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah, tidak mau menjalankan perintahnya, bahkan mereka berani melanggar larangannya, maka di dunia mereka tidak akan mendapatkan petunjuk, sehingga hidupnya akan selalu bergelimangan dosa dan kejahatan. Kebahagiaan pun tidak akan pernah mereka rasakan walaupun hidupnya bergelimangan harta dan kemewahan, karena kehidupannya selalu terbujuk oleh rayuan setan. Maka dari itu anak-anak, bagaimana cara agar kita bisa disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah kita harus beriman dan berbuat baik dengan cara mengamalkan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita kerjakan yaitu seperti melaksanakan sholat, membayar zakat, berbakti kepada kedua orang tua, peduli terhadap orang miskin, dan juga menyayangi anak yatim. Sedangkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jauhi yaitu seperti tidak boleh berkelahi, tidak boleh menghina, tidak boleh sombong, tidak boleh menuduh, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menfitnah, berkata kasar, dan juga tidak boleh berbohong. Anak-anak, jadi intinya sifat Ar-Rahman Allah itu untuk semua makhluknya Allah, baik itu yang beriman ataupun yang tidak beriman. Sedangkan sifat Ar-Rahim Allah itu khusus bagi orang yang beriman dan bagi orang yang berbuat baik. Kiranya pelajaran ini yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan juga barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak akhiri anak-anak, kerjakan halaman 13 dan 14 sebagai tugas latihan di rumah. Mari kita akhiri dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.